Terdakwa dengan memakai sarung tangan hitam selanjutnya melakukan penembakan ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu terdakwa menembak ke arah tembok di atas tangga dan menembak ke arah atas TV. Kemudian terdakwa menggangkan senjata api Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut. Sementara menurut saksi Riki Rizal tidak melihat terdakwa memakai sarung tangan dan juga tidak melihat terdakwa menembak korban karena posisinya jauh. Tetapi pada saat menembak tembok dan lainnya, saksi melihat itu. Tentang penembakan tersebut, hal yang sama diterangkan oleh saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa menyangkut hal di atas, menurut majelis hakim, pembuktian dalam perkara ini seakan-akan hanya disandarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu semata dan tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut, sehingga berpandangan pembuktian itu hanya didasarkan pada alat bukti kuantitatif, bukan alat bukti kualitatif. Menimbang bahwa terlebih lagi banyak terjadi sekarang pemaknaan kesesuaian alat bukti seringkali hanya dikaitkan pada hal-hal yang bersifat antefaktum dengan menafikan apakah pos waktunya masih berjalan sesuai dengan alur pembuktian yang ingin dicapai atau tidak, sehingga mengakibatkan pembuktian itu menjadi tidak berimbang. Menimbang bahwa tidak terkecuali berkaitan dengan pembuktian dalam perkara akuo, di mana seharusnya dalam membuktikan apakah benar terdakwa ikut menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat atau tidak, apakah terdakwa pada saat itu memakai atau menggunakan sarung tangan dan membawa senjata api jenis HS milik korban atau tidak, hanya didasarkan pada pembuktian sebelum penembakan tersebut terjadi, akan tetapi tidak memperhatikan kejadian setelah penembakan itu terjadi. Menimbang bahwa mengenai terdakwa membawa dan melakukan penembakan ke dinding atau tembok menggunakan senjata api jenis HS milik korban Yosua, serta terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Yosua dengan memakai sarung tangan hitam, hal tersebut akan dibuktikan oleh keterangan terdakwa sendiri, keterangan saksi Rifaisal Samuel dan saksi Adan Romer sebagai berikut. Keterangan terdakwa bahwa pada saat terdakwa korban Yosua Huta Barat roboh, terdakwa katakan, "Stop, berhenti, mundur." Bahwa setelah terdakwa panik dan sadar berarti ada korban yang terjadi di rumah terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa berpikir bagaimana dalam peristiwa itu terdakwa bisa melindungi saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Terdakwa kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan. Harus ada perlawanan atau pembelaan diri. Akhirnya terdakwa melihat senjata korban Yosua di pinggang waktu itu karena jatuhnya telungkup. Terdakwa ambil senjatanya lalu terdakwa tembakan ke dinding. Ini refleks terdakwa setelah melihat kejadian itu. Kemudian terdakwa mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari korban Yosua, sehingga terdakwa mengambil dari arah korban Yosua. Keterangan Adan Romer bahwa sesampai di Duren 3 saksi turun dari mobil lebih dahulu. Saksi menunggu terdakwa membuka pintu. Mobilnya jalan ke depan lagi. Dan setelah itu saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil. Kemudian saksi melihat terdakwa membuka pintu. Setelah itu terdakwa turun. Di mana waktu itu saksi melihat senjata yang jatuh dan senjata itu adalah jenis HS. Dan saksi sebagai ajudan berniat mengambilkan senjata yang jatuh. Tetapi sebelum saksi ambil, terdakwa sudah mengambil terlebih dahulu. Kemudian saksi menutup pintu dan saksi melihat senjata AS tersebut dimasukkan ke dalam saku kanan celana PDL terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan menuju rumah 46. Bahwa saksi tersebut melihat terdakwa menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS. Saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya terdakwa karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan. Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memegang senjata. Dan pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa tidak memegang senjata tetapi masih memakai sarung tangan. Keterangan saksi Rifaisal Samuel bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata api di dalam holster yang diletakkan di sebelah pinggang kanan pada saat olah TKP. Menimbang bahwa
Terkait dengan penembakan, selain dapat disimpulkan dari keterangan terdakwa, keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Adan Romer, dan saksi Rifaizal Samuel, hal tersebut dapat dilihat pendapat ahli sebagai berikut. Ahli Vira Samia, bahwa ahli mengatakan secara teori jika senjata itu disentuh akan meninggalkan DNA. DNA tersebut diperoleh dari sel-sel mati dari tangan, baik dari tangan maupun keringat. Bahwa ahli mengatakan penggunaan sarung tangan dapat mencegah DNA yang tertinggal dalam barang. Harus secara langsung memegang agar DNA-nya tertinggal. Ahli mengatakan DNA senjata HS hanya teridentifikasi DNA Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari keterangan ahli ini dapat diketahui bahwa dengan menggunakan sarung tangan dapat mencegah DNA tertinggal, dan telah ternyata dari keterangan terdakwa meskipun melakukan penembakan dengan menggunakan senjata HS milik korban, akan tetapi DNA pada senjata HS hanya teridentifikasi DNA Nofriansah Yosua Huta Barat. 2. Ahli Farah Primadani Kauro. Ahli menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah. Ahli menemukan 7 luka tembak masuk yang terdapat di bagian kepala, belakang, sisi belakang, di bagian kelopak mata kanan bagian luar, bagian bibir bagian bawah sisi kiri, bagian puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi kanan, dan di bagian jari manis tangan kiri sisi dalam. Ahli menemukan 6 buah luka tembak keluar yang terdapat di bagian hidung, kelopak mata, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan jari manis tangan kiri. Ahli menemukan peluru bersarang di bagian dada di sisi kanan. Ahli menemukan proyektil peluru pada rongga dada, dan ahli mengatakan berdasarkan 7 luka tembak masuk ada 2 yang fatal, yaitu pada dada sisi kiri dan kepala bagian belakang sisi kiri. Ahli menuangkan hasil visum et repertum ini dengan surat R3082-SK-H-7 Romawi-2022-IKF tertanggal 14 Juli 2022. Dari keterangan ahli yang demikian terungkap fakta adanya jumlah luka tembak yang masuk sebanyak 7 dan luka tembak keluar sebanyak 6. Dengan demikian, logika yang terbangun dari hal tersebut adalah jumlah tembakan yang mengenai sasaran pada diri korban sebanyak 7 kali tembakan. Sementara senjata jenis Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu masih menyisakan 12 butir peluru, sehingga dengan jumlah 7 perkenaan, maka apabila maksimal senjata Glock 17 itu adalah 17 butir peluru, dalam prakteknya tidak pernah diisi penuh, maka dapat disimpulkan adanya 2 atau 3 perkenaan tembakan yang bukan merupakan perbuatan saksi Richard. 3. Ahli Arif Sumirat, bahwa ahli menerima 2 senjata api dari Polres Metro Jakarta Selatan, 3 proyektil identik dengan senjata api jenis HS, dan 1 proyektil lainnya berasal dari senjata Glock 17 MPY 851. Ahli mengatakan bahwa 8 selongsong peluru tersebut berasal dari senjata api Glock yang sama. Ahli berpendapat senjata Glock 17 dapat diisi dengan 17 butir peluru, namun prakteknya dikurangi. Ahli mengatakan 20 butir peluru senjata Glock 12 dalam magazen dan 8 selongsong yang ditemukan, ahli tidak mengetahui asalnya dari mana. Ahli hanya membandingkan Glock 17 MPY 851 dengan HS. Ahli telah melakukan pemeriksaan balistik terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap 12 butir peluru senjata api Glock 17 milik Richard Eliezer Budiang Lumiu. Diketahui hasil pemeriksaan head stamp yaitu 6 butir pin 9CA, 6 butir peluru adalah bermerek
PIN 9CA, 5 butir peluru bermerek S dan SNB 9x1920 dan 1 butir Luger Z7, 1 butir peluru merek Luger Z7 9 mm. Dari keterangan ahli tersebut dapat diketahui bahwa ahli hanya membandingkan 2 senjata, sehingga hasil yang didapat merupakan representasi dari kedua senjata itu. Dan apabila melihat dari jumlah selongsong peluru yang ahli teliti dibandingkan dengan kapasitas maksimal dari senjata jenis Glock, maka akan ada sekitar 3 atau 4 selongsong peluru dari jenis Glock yang tidak bertuan, atau dalam istilah ahli tidak diketahui dari mana asalnya. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan oleh penyidik pada tanggal 19 Juli tahun 2022 di rumah terdakwa di Jalan Saguling nomor 3 tahun nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Pada lantai 1 ditemukan 1 buah box sarung tangan merek Samrock warna hitam yang sudah terbuka, 1 buah box sarung tangan merek Samrock yang sudah kosong, 1 buah box sarung tangan merek Samrock masih baru belum atau terbuka, yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki persediaan sarung tangan warna hitam di rumahnya. Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1775 penetapan Sita tahun 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 12 September 2022 diketahui telah dilakukan penyitaan barang bukti yang diantaranya adalah 1 buah pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan nomor seri NUM 135 dan 1 buah magazen Glock 9 mili warna hitam, 5 butir peluru tajam warna silver merek Luger 9 mm dan 7 butir peluru tumpul warna gold seri 9x19. Menimbang bahwa dari barang bukti tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa juga memiliki 1 pucuk senjata api merek Glock 17 Austria dengan nomor seri NUM 135 dan dalam magazen diantaranya 5 butir peluru tajam warna silver adalah merek Luger 9 mm. Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan ahli Arif Sumirat, keterangan Rifaisal Samuel serta keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat disimpulkan 3 fakta, yaitu terdakwa pada saat di tempat kejadian perkara diketahui membawa senjata api di pinggang kanannya. Terdakwa memiliki 1 pucuk senjata merek jenis Glock 17 Austria dengan seri NUM 135 dan dalam magazen diantaranya berisi 5 butir peluru tajam warna silver merek Luger 9 mm. Dalam magazen senjata Glock 17 merek saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat menyisakan 12 butir peluru. Setelah dilakukan pemeriksaan headstem diketahui 6 butir peluru adalah bermerek PIN 9CA, 5 butir peluru bermerek 9 SNB 9x1920 dan 1 butir peluru bermerek Luger Z7 9 mm dan peluru merek Luger 9 mm identik sama dengan peluru yang dimiliki oleh terdakwa pada saat dilakukan penyitaan. Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Rifaisal Samuel, saksi Adan Romer, saksi ahli Fira Samia, saksi ahli Farah Primadani Kauro dan ahli Arif Sumirat sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam. Menimbang bahwa terhadap bantahan terdakwa mengenai istrinya Putri Chandrawati tidak ikut menemui saksi Richard Eliezer, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, istri terdakwa Putri Chandrawati tidak lama setelah itu bersama dengan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer serta korban Nofriansah menuju rumah Jalan Duren 3 nomor 46
untuk melakukan isolasi mandiri sebagaimana diterangkan oleh saksi Daden Miftahul Haq dan saksi Adan Romer. Menimbang bahwa jika benar Putri Chandrawati akan melakukan isolasi mandiri karena protokol kesehatan dan adanya anak balita di dalam rumah, menjadi pertanyaan kenapa saksi Susi tidak diajak sekalian bersama, padahal diketahui Susi juga ikut berangkat dari Magelang menuju Jakarta. Selanjutnya diterangkan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Daden, saksi Adan Romer dan saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa di persidangan dan terdakwa sendiri di persidangan bahwa setelah peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Riki Rizal diperintahkan oleh terdakwa untuk mengantarkan pulang Putri Chandrawati ke rumah Jalan Saguling dengan menggunakan mobil Lexus LM. Jika tetap berpegang pada alasan protokol kesehatan dan akan adanya anak balita di dalam rumah sambil menunggu hasil tes PCR keluar, seharusnya Putri Chandrawati tetap melakukan isolasi mandiri di rumah terdakwa yang lain, yaitu di Jalan Bangka. Faktanya, Putri Chandrawati tetap tinggal di Jalan Saguling dari tanggal 8 Juli sampai dengan selanjutnya. Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Putri Chandrawati mengetahui bahwa rencana pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilakukan di rumah Jalan Duren 3 nomor 46. Sebagaimana diterangkan oleh Richard Eliezer, dan isolasi mandiri tersebut hanya merupakan bagian dari skenario rencana terdakwa, sehingga terhadap bantahan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa selanjutnya terhadap bantahan terdakwa dan Putri Chandrawati berbicara tentang CCTV pada saat Richard Eliezer dipanggil terdakwa di lantai 3. Sebagaimana diterangkan oleh Diryanto dan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa CCTV di rumah Duren di Jalan Duren 3 sudah rusak atau mati sebelumnya. Dan berdasarkan keterangan saksi AKP Rifaisal Samuel menerangkan bahwa DVR CCTV rumah Jalan Duren 3 berada di dalam kamar utama di lantai 1, yang entah kebetulan atau tidak Putri Chandrawati berada di dalam kamar tersebut saat terjadi penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selama di persidangan tidak terungkap bahwa CCTV di rumah Jalan Duren 3 tersebut apakah benar memang rusak sebelumnya atau dimatikan kemudian dihilangkan DVR-nya, tetapi faktanya tidak ditemukan adanya rekaman CCTV tersebut pada saat peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka bantahan terdakwa atas keterangan saksi Richard Eliezer pada saat pembicaraan CCTV antara terdakwa dan Putri Chandrawati haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhnya unsur ini, majelis hakim tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan sebagai berikut. 1. Penjabaran unsur dengan sengaja, penuntut umum tidak terdapat penjelasan mengenai motif terdakwa, sehingga dengan tidak terbuktinya motif terdakwa, dengan sendirinya unsur dengan sengaja tidak terbukti pula. 2. Kesengajaan sebagai maksud dibuktikan dari adanya pertemuan antara terdakwa dengan saksi Riki Rizal Wibowo memerintahkan saksi Riki untuk membackup dan menembak korban Yosua jika melawan. 3. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang merupakan keterangan yang berdiri sendiri saat menerangkan adanya sarung tangan hitam yang digunakan terdakwa dan CCTV komplek Duren 3. 4. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan keterangan yang berdiri sendiri saat menerangkan tentang terdakwa ikut menembak korban Yosua, karena dalam keterangannya terdapat 7 kali perubahan atau perbedaan. Menimbang bahwa terhadap keberatan angka 1 mengenai ada atau tidaknya motif dalam melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut, menurut majelis hakim telah disebutkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 573, di mana secara implisit menyebutkan bahwa yang menjadi trigger perbuatan terdakwa tersebut diawali pada saat Putri Chandrawati berada di Magelang, sehingga dapat dikatakan pula permulaan pelaksanaan dari niat terdakwa dimulai dari saat itu. Menimbang bahwa sementara penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri dalam mengutarakan adanya motif mengenai pelecehan seksual atau
Bahkan lebih dari itu, seharusnya sejak awal sudah menyajikan data pendukung yang lengkap dan sistematis, sehingga mudah dianalisa apa yang dilakukan korban Yosua, sehingga menurut terdakwa patut untuk dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa pada itu mengenai kecenderungan yang ada atau tidaknya maupun penting atau tidaknya motif tersebut oleh penasihat hukum disandarkan pada keterangan ahli dari penasihat hukum. Kita tunggu adzan dulu.